guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan merangkum alur cerita yang di-request dari teman-teman di komen video saya, yaitu user Ferdi K87 merequest film Spicy Killer atau film ini sendiri lebih dikenal dengan judul Claypot Curry Killers. Apa perasaan kamu makan kari sapi yang sedap tetapi daging itu sebenarnya daging manusia? Kalau di video sebelumnya saya merangkum daging manusia rasa mie ayam, kali ini saya akan membahas penjual daging manusia rasa kari sapi, tapi dengan cerita yang berbeda. Sebelum melanjutkan ke alur cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video horor terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja cekidot. Cerita ini diawali dengan adegan di sebuah tempat makan kaki lima yang menjual kari sapi. Tampak seorang wanita tua bernama Nyonya Cuy ditemani anak gadisnya yang berkaki pincang, Siu. Mereka berdua sedang melayani dua pembeli. Dikisahkan Nyonya Cuy ini memiliki seorang suami yang kasar, pemabuk, dan penjudi. Nyonya Cuy ini memiliki 3 orang putri yang masih kecil, yaitu anak tertua Shishi, Siu yang barusan kita lihat, dan anak bungsu Simei. Setelah membereskan barang dagangannya, mereka pun pulang ke rumah. Ternyata di rumah Nyonya Cuy menemukan suatu pemandangan yang sangat menyayat hatinya. Tampak sang suami tengah menindih dan menggagahi anak mereka sendiri, Shishi. Sang suami yang tertangkap basah menjadi kalap. Dia pun memukul dan menendang Nyonya Cuy. Di tengah kekalutan Nyonya Cuy, Shishi menghujamkan pisau ke perut ayahnya. Lalu dilanjutkan Nyonya Cuy menghujam pisau itu berkali-kali sampai suaminya roboh bermandikan darah. Tampak kebengisan dan kepuasan meronai wajah Nyonya Cuy yang berhasil menyingkirkan suaminya untuk selama-lamanya. Setelah si suami dibunuh, akhirnya dia dibawa ke dapur untuk dipotong-potong. Film pun dimulai. Di hari berikutnya, di tempat makan kaki lima di mana Nyonya Cuy jualan kari sapi, terlihat tempat itu menjadi ramai pelanggan. Seorang pelanggannya pun berkata, seporsi kari sapi menjadi lebih enak daripada biasanya. Rahasia di balik itu semua yang sudah kita duga, kari sapi yang dicampur daging si suami. Mungkin di antara kalian ada yang mau mencoba? Tak lama kemudian, datang satu debt collector menagih utang sang suami yang sangat besar. Nyonya Cuy pun berjanji 2 hari kemudian akan melunasi utang suaminya. Karena aroma kari sapi itu sangat sedap, sang debt collector pun meminta seporsi kari sapi. Cerita pun bergulir di mana Nyonya Cuy sekarang telah memiliki restoran kari yang cukup besar. Kari buatan Nyonya Cuy ini memiliki rasa yang amat tidak biasa dan luar biasa nikmatnya. Maka tak heran dari warung kaki lima usahanya kini berkembang menjadi suatu restoran yang ramai dikunjungi masyarakat. Bukan itu saja, ketiga putri Nyonya Cuy yaitu Shishi, Shiu, dan Simei telah tumbuh menjadi 3 gadis cantik yang menarik. Bahkan karena usaha karinya yang laris, sang anak bungsu Simei berhasil masuk universitas jurusan Finance Accounting. Sementara Shishi dan Siu membantu Nyonya Cuy di restoran. Banyak orang yang penasaran akan rahasia bumbu kari Nyonya Cuy. Salah satu di antaranya adalah juru masak acara TV kuliner yang super kemayu, Chef Zhao. Ia pun mendatangi restoran Nyonya Cuy didampingi 2 asistennya yaitu Michael dan Martin. Ia mengajak Nyonya Cuy untuk bekerja sama dengannya, di mana restoran Nyonya Cuy akan dipromosikan di TV secara gratis. Asal ia mau memberitahu resep rahasia karinya. Nyonya Cuy serta-merta menolak usulan itu. Scene berpindah kepada Siu yang mengantarkan Shishi ke suatu restoran mewah untuk bertemu dengan seorang pria pengusaha. Ternyata Shishi merayu pria itu dan membawanya ke rumah. Sang pengusaha yang tergiur dengan kemolekan tubuh Shishi tampak bersemangat mengikuti Shishi sampai rumahnya. Di rumah, Shishi menggiring sang pria ke kamarnya. Dia pun menggoda sang pria dengan bergerak-gerak erotis di ranjang. Sang pengusaha yang sudah on bersiap melaksanakan aksinya. Tiba-tiba dari arah belakang muncul Siu yang menempelkan alat penyetrum bertegangan tinggi ke leher sang pria. Si pria pun pingsan. Sementara itu di tempat kuliah, Simei didekati oleh playboy kampus Kenny. Dengan pendekatan simpatik dan rayuan gombal, Kenny pun berhasil meluluhkan hati Simei. Di lain tempat, Chef Zhao yang penasaran akan rahasia resep masakan kari Nyonya Cuy mengutus Martin untuk negosiasi ulang dengan Nyonya Cuy. Nyonya Cuy yang kesal karena tingkah laku Martin menugaskan Shishi untuk membereskan Martin.
Seperti biasa, Siu pun mengantarkan Shishi ke diskotik untuk menemui Martin. Martin tampak mabuk kepayang karena goyangan seksi Shishi di lantai diskotik. Sementara itu, Siu yang menunggu di pelataran parkir tampak tertarik dengan penjual mainan berbahasa Melayu. Mainan-mainan ini ada, kucing ada. Siu tampak gembira memegang mainan kucing-kucingan. Sementara itu tampak seorang pria memotret tingkah laku Siu dengan kameranya. Tak lama kemudian tampak dua pria berandal berusaha mengganggu Siu. Sang pemotret misterius pun turun tangan mengusir dua berandal itu. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Dr. Zhang. Siu tampak berterima kasih sekaligus ada getar-getar cinta pada Dr. Zhang. Sementara itu, Shishi dengan sukses menggandeng Martin ke rumahnya. Di rumah, Shishi memberikan minuman anggur pada Martin. Kemudian mereka pun lanjut ke ranjang. Ternyata Martin adalah seorang sadomasochist. Ia pun menampar Shishi dan mengikat tangan dengan ikat pinggangnya. Kemudian ia pun melorotkan bajunya dalam sisi posisi terikat. Nah, di saat kritis itu, obat bius yang telah dicampurkan ke dalam minuman Martin mulai bekerja. Martin pun roboh tak sadarkan diri. Shishi pun sempat memarahi Siu yang datang terlambat. Siu beralasan ia terlambat karena mobilnya mogok. Singkat cerita, Martin yang sadarkan diri mendapati dirinya telah terikat dengan ketat di atas meja operasi. Tampak Shishi yang menyimpan dendam mendatanginya. Kali ini Shishi tidak menggunakan pakaian bedah, melainkan gaun seksi yang tadi ia kenakan. Martin tampak panik ketika ia melihat sebuah akuarium yang di dalamnya berisikan potongan-potongan tangan manusia yang terapung di cairan pengawet. Ia pun tampak makin panik ketika Shishi mendorong sebuah meja besi yang di atasnya berjejer puluhan pisau operasi dengan alat-alat penyiksa. Tapi enggak. Di sini saya rinci secara singkat. Jari, telinga, dan kemaluan Martin dipotong dengan perlahan. Martin pun tewas dengan tragis. Shishi pun menangis di pangkuan Nyonya Cuy. Shishi merasa ia kecanduan untuk membunuh dan tidak bisa menghentikan kebiasaannya ini. Nyonya Cuy pun hanya tersenyum dingin dan berusaha menenangkan Shishi sembari membelai rambutnya. Si Mei si bungsu, Nan Lugu, terpesona oleh ketampanan dan tingkah laku Kenny. Tanpa si Mei sadari, ternyata Kenny adalah pria playboy cap kampak. Dengan lihainya, Kenny berhasil merayu si Mei untuk bolos kuliah dan pergi berdua ke tempat karaoke. Ternyata, di tempat karaoke ini, Kenny telah merencanakan sesuatu hal yang amat busuk. Dengan culasnya, ia mencampurkan obat bius ke minuman si Mei. Si Mei pun tak sadarkan diri. Ketika tersadar, si Mei mendapati dirinya dalam keadaan telanjang di ranjang. Selama si Mei tak sadarkan diri, ternyata Kenny mempreteli pakaian si Mei satu persatu dan merekam tubuh polos si Mei di handphonenya. Kenny pun serta-merta mengancam akan menyebarkan rekaman dan foto bugil si Mei bila si Mei tidak memberinya uang secara berkala. Si Mei hanya menangis meratapi nasibnya. Namun semua telah terlambat. Ia pun jatuh ke dalam jeratan pemerasan Kenny. Dikisahkan dua bersaudara debt collector kejam yaitu Tony Wong dan Tiger Wong yang jago kungfu tengah melancarkan aksinya dalam menagih hutang. Dengan kelihayan jurus-jurus kungfunya, Tiger pun berhasil melumpuhkan dengan kejam orang-orang yang berhutang pada mereka. Tony dan Tiger ini ternyata adalah kenalan Chef Zhao. Chef Zhao yang penasaran dengan bumbu kari rahasia Nyonya Cuy menugaskan Tony dan Tiger untuk memaksa Nyonya Cuy memberikan resep rahasia. Tony dan Tiger pun langsung mendatangi restoran Nyonya Cuy di malam harinya. Mereka bertemu dengan Shishi dan Siu yang sedang membereskan meja kursi. Mereka pun langsung mengungkapkan maksud kedatangannya. Karena Shishi dan Siu menolak memberitahu, Tony dan Tiger pun melakukan tindakan kekerasan pada Shishi dan Siu. Karena insiden dengan Tony dan Tiger ini, Siu pun mengalami luka. Ia pun segera memeriksa lukanya ke klinik tempat praktek Dr. Zhang. Hubungan mereka berdua pun makin dekat. Tanpa diduga, Kenny mendatangi restoran kari Nyonya Cuy dan memaksa si Mei untuk memberinya uang dengan ancaman penyebaran foto. Setelah Kenny pergi, Shishi yang melihat kejadian tadi menginterogasi si Mei. Si Mei pun menceritakan semuanya. Chef Zhao yang masih penasaran berinisiatif untuk mengambil tindakan dan turun tangan langsung segera mendatangi restoran Nyonya Cuy. Kali ini ia mengancam Nyonya Cuy. Bila Nyonya Cuy tak mau memberitahu rahasia kari istimewanya, maka Chef Zhao akan merekayasa agar restoran Nyonya Cuy disinyalir menjual makanan yang berbahaya hingga dilarang oleh dinas kesehatan. Nyonya Cuy yang terdesak akhirnya mengiyakan untuk memberitahu semua rahasianya 2 hari kemudian dalam sebuah jamuan makan malam di rumah Nyonya Cuy.
Tibalah di saat jamuan makan malam tersebut, Chef Zhao dan sang asisten dengan gembiranya datang ke rumah Nyonya Choi. Ternyata di sana telah hadir Kenny yang sedang duduk yang diundang oleh Si Mei untuk jamuan makan malam. Siu yang melihat Dr. Zhang ternyata secara diam-diam diundang oleh Nyonya Choi ke jamuan ini. Siu merasa takut dan berusaha memperingatkan Dr. Zhang untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka pun disuguhkan beraneka makanan yang lezat. Mereka juga disuguhkan anggur berkualitas sampai akhirnya disajikan hidangan penutup yang disajikan dalam nampan yang masih ditutupi dengan tudung besi. Nyonya Choi pun mengumumkan pada semua orang khususnya Chef Zhao mengenai rahasia karinya. Maka aku harus membuat kari yang istimewa agar dapat menghidupi anak-anakku. Itulah rahasia kari istimewaku, kari daging manusia. Ternyata dalam anggur yang mereka minum telah dibubuhi obat penghilang kesadaran. Korban pertama si asisten Chef Zhao yang ditusuk oleh Shishi. Kenny yang berusaha melarikan diri, sempoyongan dan terjatuh. Di ruang operasi, Siu masih berusaha memohon pada ibunya agar membebaskan Dr. Zhang. Namun Nyonya Choi dengan dingin menyodorkan sebuah foto yang memperlihatkan Dr. Zhang sedang memeluk mesra seorang wanita berambut pendek, disinyalir sebagai istrinya. Siu pun menangis merasa dikhianati. Ia pun membiarkan ibu dan dua saudarinya untuk dieksekusi. Ternyata, daging manusia merupakan bahan baku utama dari masakan kari Nyonya Choi. Selama ini stok bahan baku daging manusia didapat dari daging para pria hidung belang yang berhasil dijebak oleh kecantikan dan keseksian Shishi. Siu sendiri menunggu di luar. Tampak di layar HP foto wanita seperti yang ditampilkan di foto. Ternyata wanita itu adalah adik Dr. Zhang. Maka Siu segera menjerit dan menggedor pintu ruang eksekusi. Ia memohon ibu dan saudarinya agar tak membunuh Dr. Zhang karena Dr. Zhang tidaklah seperti yang mereka kira. Di sisi lain, ternyata Kenny hanya pingsan dan akan menelepon polisi. Kenny yang belum sempat berbicara sepatah kata pun, handphone diambil oleh Siu. Polisi pun tiba. Siu terpaksa mengorbankan keluarganya dan Dr. Zhang bisa diselamatkan walaupun akhirnya Siu sendiri juga harus jadi tahanan polisi. Film pun selesai. Anyway, terima kasih user Ferdika87 sudah merequest film. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Tidak lupa untuk user Koplak Gaming dan King Meme, saya ucapkan terima kasih bang atas masukannya. Semoga channel ini bisa terus berkembang berkat masukan-masukan positif dari kalian. Untuk video selanjutnya, saya akan segera merangkum kembali film-film horor yang lebih seru tentunya. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time. Wassalam.